tanpa terang. Sini kalian bisa lihat ya tangkinya, karena perawatannya, karena gua katanya sok pinter dari lihat warna tangkinya. Bisa nggak lihat syuting warna tangki di dalam ya, tuh apa di situ. Oh. Oke, bloknya jelas sudah bukan bawaan ya, udah bukan bawaan, di artinya udah bukan waktu 2003, jelas lah udah tua banget gitu ya. Bloknya udah berapa kali ganti? Kalau sekarang total udah 5 kali ganti. Kalau di Jakarta justru sempet 2 kali. Loh kok bisa banyak kayak gitu bang? Jadi zaman dulu gengs, setiap gua habis mapping segala macem, teman-teman maunya beli blok yang sudah jadi gitu ya. Jadi dia nggak mau dibikin, nggak mau apa, udah apa yang ada di motor lu aja bang, gua ambil gitu, dibeli dan segala macem. Tapi harganya bukan harga second ya, harganya tetap sama gitu. Jadi hitung-hitungannya dia udah beli blok sama sama ongkos ngeportingnya dan lain-lain gitu ya. Jadi udah 7 kali sih sampai sekarang gue di Sulawesi Utara ini. Udah ganti blok juga ya, udah gua porting lagi. Kemarin yang teman-teman suka lihat di Instagram atau apa itu udah di porting juga, udah segala macem. Gua ganti lagi karena ada apa namanya kebutuhan ya, teman-teman beli dibeli lagi ya, gua ganti baru lagi, gua porting lagi. Kemarin gua setting segala macem apa, kayaknya kurang nih gengs ya, portingan gua apa segala macamnya kurang ekstrim, akhirnya gua korek lagi. Nah jadilah kayak gini. Nah untuk karbu udah segala macem dicaplok di sini, udah pernah PWK Striker 38, udah pernah PWM ya, udah pernah segala macem 41. Ini karbu 41-nya ini yang ketiga ya, karbu PWK 41 yang ketiga. Kenapa sih kayak gitu-gitu suka gonta-ganti? Karena lagi-lagi teman-teman tuh kalau lagi salon ya, dia datang langsung gue bayarin deh bang gitu. Nah gue bilang tunggu aja nanti inden barangnya segala macam, dia nggak mau ya, kayak gitu. Nah terakhir ini udah oke, kembali ke PWK 41 lagi, pakai dudukan duralium tetapi nggak nungging. Jadi udah gua atur sedemikian rupa agar karbunya tidak nungging. Baru biasa standar pakai V-Force 3 yang lubangnya sudah diatur sama dengan intake ya. Jadi masuknya bensin bahan bakar segala macam itu plong, bagus, lurus ya. Terus karbunya juga tidak miring, karbunya juga lurus ya, sampai ke V-Force nya. Jadi untuk teman-teman yang pakai karbu besar itu memang harus mikir 3 kali ya. Kenapa? Pasti kena RPM, apalagi yang belum cowok-cowok kayak gua gini, kena RPM, dipaksakan pakai dudukan tapi nungging. Jadi ada 3 biaya nih gengs ya, pakai karbu besar, pakai intake duralium atau yang udah dijual-jual tuh ada, baru V-Force-nya. Mau pakai standar juga boleh, tapi kan tanggung ya gengs gitu ya. Jadi 3 ini yang kalian harus pikirin ketika ngomongin karbu besar, mau pakai karbu besar. Jadi bukan karena oh bang gue mau pakai karbu besar, lu beli karbu doang gitu kayak pakai karbu kecil gitu, enggak ya. Lu mikirin tuh lain-lainnya untuk bisa kepasang. Oke lanjut, untuk sok gue pakai sok ini karena pengen coba. Jadi sok aslinya gue simpen, gue pengen coba sok model yang kayak begini. Pengen ada tabung-tabung di kanan ini gengs ya, tapi nggak pakai bracketnya, gue bikin sendiri nih tuh ya. Step udah lama banget, jadul ya, gearnya juga jadul, udah lama banget ya. Ini masih murah kali, teman-teman susah dapat nih, ini zaman dulu soalnya ya, udah lama banget. Terus untuk firing ininya gue bikin sendiri, ini nggak asli, ini bikin sendiri, gua mal sendiri, gue bikin sendiri, gue cetak sendiri ya gitu. Sama di printing karbon kayak gini lah. Gue sih nggak terlalu main-main variasi kayak gitu ya. Nah
Mesin dalamnya, ini rasionya sama kayak hijau gua ya. Oke, kita lanjut di rasio. Rasionya ini 1, 2, 3, 4, 6, sama dengan motor hijau gua yang Nio RR. Keruk asnya juga sama dengan yang hijau, kalian bisa lihat ya, ada di YouTube gua udah pernah di hijau diulas. Stang ya bawaan, tapi udah baru ya, stang pen 16 ya, pen ZX stang sehernya baru. Gua pakai water pump MotoGP 125 RS ya, ringan, wattnya kecil, terus kuat, arusnya lebih kuat ya, water pump. Jadi gua nggak pakai water pump standarnya lagi untuk memutarkan air radiatornya, jadi gua pakai elektrik ya. Baru radiatornya pakai yang super big ya, airnya 1 liter ke atas gengs gitu, yang paling besar. Jadi ada teman-teman bilang, oh sama nih, mirip nih. Beda gengs, ini tutupnya di kanan ya, tutup radiatornya di kanan. Pasti teman-teman kebanyakan tutupnya di kiri ya, gua yang di kanan, yang memang kebetulan pada waktu itu mujur lah, gue dapet yang besar ya. Yang besar radiatornya. Knalpot udah pasti gue pakai knalpot yang kita racik sendiri ya, artinya kita kerjasama juga dengan si tukang pembuatnya gitu. Terus silencernya gue pakai yang HMF gua ya, gue pakai HMF gua yang udah gue cabut gitu. Yang versi karbonnya gue udah lama banget, ini udah ya bisa dibilang 8 tahun ini ya. Baru logonya gimana, logonya gue ganti gengs ya, jadi lebih karena silencernya nggak dipakai-pakai. Silencer ini nggak dipakai-pakai, mau bajir, jadi gue pakai aja deh gitu. Jadi kalau untuk tenaganya sendiri sama aja, gue mau pakai ini atau gue mau pakai yang versi aluminiumnya gitu ya. Perutnya yang big volume paling besar, dan versi untuk motor ini dibuat hanya untuk motor ini. Jadi kalau teman-teman yang nanya, ada untuk versi motor harian kalian ya, untuk posisi pakai two-step ya, tetap di volume juga ada, tetap yang buat harian juga ada, khusus yang porting harian dan sampai full juga ada, macam-macam semuanya tinggal di request. Lanjut, gue kalau ini pakai kaliper biasa aja, karena lagi-lagi gue bilang nggak perlu gitu-gitu ya, mungkin uang gue udah habis untuk bikin power mesin. Ini cuma 1 piston ini, cuman kok gengs ini lebih mahal dari yang aslinya, yang kalipernya Ninja punya gitu ya. Aneh memang. Piringannya sampai sekarang nggak pernah diganti, masih asli ya, masih tebel. Ciri-cirinya baut 3 begini. Swing arm gue pakai ini lagi-lagi karena kebutuhan biar lebih ringan aja ya, biar lebih ringan doang ya. Pengapiannya gue pakai AC, full AC semua. Kalau dulu sempat fenomenalnya gue pakai CDI 001 waktu masih DC ya, sempat pakai 1454 ya, biasa koilnya sempat pakai KX 250 pernah. Terus sudah semuanya udah gue lelang-lelang, udah gue jual-jualin. Sekarang gue coba di AC, full AC. Kembali lagi ke zaman ninja-ninja dulu. Jadi gue pernah dulu ngomong masalah pengapian ya, pengapian Ninja itu AC bagus, tapi zaman itu gue diledekin ya, zaman dulu tuh. Terus masalah karbu PWL gue diledek-ledekin, katanya kok karbu 26 lebih bagus dari karbunya Ninja RR yang Mikuni. Zaman dulu memang full gue bisa dibilang nggak didengerin lah gengs, nggak dipercaya segala macem. Dan akhirnya 5-6 tahun ini akhirnya sampai sekarang karbu PWL itu yang justru lebih mahal, bahkan dicari-cari sampai sekarang. Dan akhirnya semoga yang dulu bully-bully gue itu menyesal gitu ya. Itu zaman dulu tuh udah ya, gue ngomongin masalah karbu, gue ngomongin masalah pengapian AC dan lain-lain, gue dibully waktu itu, belum ada medsos. Gue bilang ini bagus nih ya, tapi nggak percaya. Sekarang terbukti teman-teman semua pada nyari ya. Ya kalau setang biasa 15 derajat, dari dulu gue pakainya itu. Rem depannya doang itu pakai Brembo. Kalau kalipernya gimana bang? Kalipernya diambil temen guys ya, kaliper Brembo-nya diambil sama temen. Nanti kalian lihat Brembo-nya itu ada di motor itu, syuting di sana tuh ya, sudah sama dia. Nah banyak lagi yang nanya nih ya, gue sebenarnya nggak mau jawab nih soalnya rahasianya gue sendiri nih gengs ya. Ini rangka ya, kok gue pakai Nio RR, lagi-lagi gue yang bilang buntutnya cakep. Jadi zaman gua waktu masih main
masih main apa namanya bentuknya Ninja Zetek dulu, itu kita orang zaman itu tuh gimana ya kalau buntutnya lancip, gimana ya buntutnya lancip, keluarlah versi fiber, versi apalagi tuh buntutnya lancip tapi sampai di sini ya gengs nih, sampai di sini. Jadi kayak buset papan surfing memang ya. Ini bannya di sini, ini buntutnya di sini jauh banget ya. Jadi nggak sempurna banget gitu, nggak enak banget dilihat. Gua nggak selera. Keluarlah New RR, gue bilang wah nih buntutnya bagus nih. Cuman cara gua waktu itu belum ada bracket ya, belum ada bracket, gantiin Ninja RR pakai buntut New RR. Ya, jadi belum ada waktu itu. Jadi gua ekstrim, gua pakai rangka bekas New RR yang kebetulan depannya rusak. Gua potong dan gua sambung ke sini. Tetapi udah gua pendekin. Ya, udah gua pendekin. Jadi potong dari yang bagian sini sama bagian yang sana itu gua sambung lagi tapi sudah pendek, dengan catatan jok yang gua dudukin sekarang ini pas sama gua. Nggak sempit. Masih ada sisa ya. Masih ada sisa. Nah, coba syuting dari situ. Nih, seksi ya, jadi dilihat pada gue lihat-lihat bang, gue lihat-lihat kok beda gitu, kayaknya kok buntut tuh lebih pendek ya, karena itu rahasianya. Gue nggak pernah banyak ngomong ke teman-teman, rahasianya itu karena rangkanya sudah gue pendekin ya, plus sama tempat duduk gue juga udah gue pendekin ya. Jadi posisinya seksi nih gengs tuh, ya, ban lebih ke belakang daripada buntut ya. Dan akhirnya virus ini ketahuan juga, dan temen gua bisa lihat lagi di satu motornya yang sedang dibikin ya. Dia mau ngikutin tapi dengan cara yang berbeda ya. Oke, nanti kita akan bikin konten tentang dia. Itu aja. Dan motor ini seperti yang kalian tahu asli, ada plat nomornya asli, jadi bukan STNK only, bukan bodong dan lain-lain, ini asli ya, 2003. Koilnya pakai RS 125 GP ya, koilnya pakai RS, jadi sama dengan hijau waktu itu ya, hijau sekarang sama ya. Pengapiannya semua AC full, kabel-kabelnya semua AC, dan dia ada lampunya dari depan itu langsung ke aki, jadi nggak pakai spool ya, langsung ke aki. Nah terus akinya gimana bang biar nggak tekor? Ya kita langsung ke spool, jadi ngisi dari spool ke aki gitu ya. Jadi masih ada lampunya, ini masih bisa jalan. Karena kebutuhannya cuma untuk dipanasin, gua nggak pernah nyalain apa namanya electric water pumpnya ya, sayang listriknya, karena setiap itu gue mesti ngecas, itu sih ribetnya gengs ya. Makanya nggak terlalu rekomendasi untuk harian tiap hari dipakai, ribet di aki. Oke, ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ini akinya tuh, ini aki buat water pump ya. Ini chipsnya sudah di non fungsikan ya, jadi suaranya kayak begitu untuk putaran bawahnya ya, suaranya agak-agak kurang enak ya. Jadi semua technical super kitnya sudah nggak ada lagi, jadi udah langsung gotong kayak motor road race, kayak motor truk ya. Sengaja gue nggak geber-geber maksimal karena ini siang. Takutnya ada orang lagi tidur. Oke teman-teman, ini motor nggak hedon kok ya. Ini motor udah tua banget 2003. Oke, itu aja seri untuk gua review motor silver pribadi gua yang tahu ya. Menurut gua sih kayak gitu aja. Oke, semua teman-teman dadah.